Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan MRT fase 2A CP201 Bundaran HI sampai ke arah Monas telah mencapai hampir 93% dan pekerjaan fokus pada pembangunan entrance ataupun jalur keluar masuk stasiun serta integrasinya dengan halte Transjakarta. Ada pekerjaan baru di kawasan Bundaran HI yaitu penerapan konsep TOD. Nah, bagaimana detailnya kita akan lihat ke depan. Kalian pernah lihat ini? Penasaran gak sih di dalamnya ada apa? Yuk kita intip. Ternyata di dalamnya sedang ada pengerjaan ruang multifungsi atau extended concourse dan entry baru di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta. Pembangunannya sendiri sudah mulai sejak Februari 2026 dan progresnya bahkan udah melampaui target loh. Dan nantinya bakal ada ruang multifungsi dan tambahan 3 entry baru untuk mendukung akses penumpang jadi lebih nyaman dan terhubung. Pengembangan ini juga menjadi persiapan untuk mendukung operasional fase 2A MRT Jakarta ke depannya. Jadi nggak sabar ya lihat stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta jadi makin terintegrasi dan modern nantinya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Fungsi dari extended concourse ini adalah menyulap ruang bawah tanah di kawasan Bundaran HI di mana kita berada saat ini menjadi area semi mall ataupun ruang multifungsi. Nah, area di bagian bawah tanah tersebut akan dihubungkan langsung ke stasiun MRT Bundaran HI, halte Transjakarta Bundaran HI, serta gedung-gedung komersial yang berada di sekitarnya seperti Plaza Indonesia, Grand Indonesia, dan Wisma Nusantara. Targetnya kapan akan selesai? Kalau kita perhatikan informasi yang ada di media, kurang lebih nanti sama ya di tahun depan di pertengahan, yaitu di bulan Juni tahun 2027. Sekalian juga akan menyambut usia Jakarta 5 abad. Sebelum kita lanjutkan pembahasan lebih detail untuk CP201, kita akan melihat sedikit tentang CP202, yaitu MRT Jakarta yang membentang dari Harmoni sampai ke Mangga Besar. Kita berada di kawasan Mangga Besar, di sebelah kiri area yang ditutup. Ini adalah pekerjaan di bawahnya stasiun MRT Jakarta fase 2A Mangga Besar dengan terowongan bertingkat ya sampai ke arah stasiun Harmoni. Nah, progres yang sudah selesai pembangunan sampai saat ini untuk CP202 ini adalah 63%. Yang sebenarnya tidak begitu kelihatan dari luar ya, karena lebih banyak pekerjaan-pekerjaan ada di bagian bawah tanah. Di bagian kanan di dalam kali ya, di sini kita melihat ada besi-besi yang dipancangkan. Itu adalah area terowongan yang nantinya dipergunakan sebagai akses ya menuju ke arah Jalan Gajah Mada untuk para penumpang yang akan ke stasiun MRT Jakarta fase 2A Mangga Besar. Untuk pekerjaan terowongan ini juga akan diselesaikan kedua terowongan tersebut secara utuh ya, tersambung dari Mangga Besar sampai ke arah Harmoni di bulan Agustus tahun 2026 ini. Pengoboran terowongan dilakukan bertingkat ataupun stack dan itu ada 2 jalur, utara dan selatan, southbound dan juga northbound. Untuk CP202 ini memang agak unik dikarenakan lahan yang terbatas dan untuk stasiun-stasiunnya juga berada di jalan yang berbeda. Kalau Mangga Besar tadi itu berada di Jalan Hayamuruk. Kemudian untuk stasiun Sawah Besar dan juga stasiun Harmoni berada di Jalan Gajah Mada. Lalu untuk konstruksi terowongan dilakukan bertingkat karena tadi area ataupun lahannya menyempit. Jadi dari Mangga Besar ini terowongan akan crossing ke arah kanan ke Jalan Gajah Mada. Areanya nampaknya di sekitar sini karena kawasan ini dinaikkan levelnya, ditambahkan plat-plat beton sehingga kendaraan harus naik ke bagian atas dan kemungkinan besar ada pekerjaan di bagian bawah untuk proses crossing dari jalur terowongan MRT Jakarta fase 2A CP202. Ketiga stasiunnya memiliki 4 lantai. Lantai pertama itu ada upper concourse, lantai kedua itu platform yang dipakai untuk salah satu arah dari jalur MRT Jakartanya. Kemudian ada concourse lagi, lalu paling bawah adalah platform ataupun peron di mana terowongan kereta MRT berada di sana. Jadi namanya stacked tunnel ya.
Adapun pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita bisa lihat dari luar adalah pembuatan akses-akses ya menuju ke stasiun-stasiun yang ada. Jadi karena stasiunnya ada di satu sisi jalan dan di bagian tengah ada kali, maka ada namanya yang tadi kita lihat kanal underpass box. Jadi dari kanal underpass box tersebut para penumpang nanti bisa menuju ke stasiun-stasiun yang 3 ya, Mangga Besar, Sawah Besar serta Harmoni dari sisi jalan lainnya. Rekayasa arus lalu lintas masih akan berlangsung sampai dengan beberapa waktu ke depan sehingga pekerjaan-pekerjaan akses-akses selesai. Dan nantinya akan dibuka kembali terutama untuk akses kendaraan yang ada di sepanjang jalan Hayam Wuruk yang saat ini dibagi 2 jalannya. Kemudian untuk jalan Gajah Mada tinggal sedikit saja lajurnya, nanti kita akan lihat di depan ya. Untuk area konstruksi pembangunan stasiun-stasiun di kawasan Harmoni, Mangga Besar, dan Sawah Besar tersebut. Ini salah satu akses yang ada di dekat McDonald untuk ke stasiun MRT Jakarta fase 2A CP202 yaitu Sawah Besar. Lokasinya ada di mana? Ada di depan Plaza Gajah Mada. Nah, dengan adanya pembangunan dari moda transportasi MRT Jakarta fase 2A, kemudian stasiun-stasiun yang berada di dekat area-area komersial, diharapkan area tersebut ya dapat lebih terakselerasi ekonominya dan bertumbuh. Contohnya adalah Plaza Gajah Mada yang diintegrasikan saat ini dengan stasiun MRT Jakarta fase 2A CP202 Sawah Besar. Untuk pengeboran dilakukan oleh 2 tunnel boring machine ataupun TBM namanya, dan itu sudah berlangsung dari tahun kemarin ya. Kita masih berada di Jalan Hayam Wuruk dan di bagian pinggir ini ada pekerjaan akses untuk stasiun MRT Jakarta Harmoni. Nampaknya karena berada di seberang di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan BTN. Rata-rata panjang dari stasiun MRT Jakarta adalah 250 meter sampai 300-an meter, dan yang paling panjang stasiunnya adalah MRT Jakarta fase 2A Tamrin. Itu memiliki panjang 400 meter, kemudian nanti juga akan diintegrasikan dengan jalur barat timur ataupun East West yang menghubungkan kawasan Balaraja sampai ke arah Cikarang, dengan fokus utama pembangunan adalah Tomang sampai ke Medan Satria di perbatasan Bekasi. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat ini gedung lama ya. Gedung ini sudah ada sejak mungkin dari zaman Belanda kalau kita lihat arsitekturnya, dan sempat dijadikan restoran atau hotel ya. Dari arah Harmoni kita akan melihat perkembangan pembangunan dari akses-akses yang ada di dekat stasiun Harmoni di Jalan Gajah Mada. Masih banyak area yang ditutup di sini, termasuk yang di bagian pinggir. Pembangunan sama, lebih banyak fokus di bagian bawah penyelesaian dari stasiun-stasiun, namun struktur stasiun bangunannya sudah selesai, tinggal finishing ya, biasanya mechanical, electrical, plumbing, kemudian cooling, sirkulasi udara, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya terkait finishing. Nah, itu akan makan waktu lama ya, karena untuk Harmoni sendiri sampai ke arah kota nanti akan beroperasi di tahun 2029, yaitu kurang lebih 3 tahun dari sekarang. Yang paling dekat yang tadi yaitu CP201 dari arah Bundaran HI sampai ke arah Monas. Apakah bisa sekalian sampai ke arah Harmoni, ini kita belum ketahui. Jadi paling tidak sampai di Monas ya. Namun Harmoni mungkin stasiunnya juga belum selesai di tahun 2027. Perempatan-perempatan yang ada sebelumnya di sepanjang pekerjaan MRT fase 2A CP202 ini itu banyak yang ditutup. Jadi untuk arus kendaraan dialihkan memutar baik ke arah utara atau juga ke arah selatan agar bisa menuju ke
barat atau ke arah timur. Ini contoh putarannya, namun kita akan lurus lagi. Bagian tengah area ditutup ya, yang ini. Salah satu halte bis Transjakarta yang mungkin tidak beroperasi adalah yang ini. Karena berada di dalam kawasan area konstruksi, walaupun yang kita lihat konstruksinya sudah tidak lagi banyak di bagian atas. Biasanya area-area yang ditutup hanya dipakai untuk penempatan material-material bekas-bekas konstruksi yang pernah dilakukan, ya, kurang lebih seperti itu. Dua stasiun yang berada di sepanjang Jalan Gajah Mada yang kita lewati saat ini yaitu tadi Harmoni, kemudian di depan kita ini adalah stasiun Sawah Besar. Persis berada di depan dari Plaza Gajah Mada. Dan satu lagi adalah pekerjaan yang menghubungkan akses di sisi seberang ataupun di Jalan Hayamuruk para penumpang MRT Jakarta yang akan menuju ke stasiun Harmoni atau juga Sawah Besar di sini melewati kanal-kanal underpass box yang ada di bagian bawah kali ya. Nah, di bagian tengah itu ada kali yang memisahkan Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayamuruk. Kali itu airnya mengalir dari arah Istiqlal dan merupakan anak atau terusan Kali Ciliwung. Baik, persis di depan dari Plaza Gajah Mada di sini benar-benar sempit karena selain ada pekerjaan stasiun MRT, penyelesaian di sisi bawah dan juga mungkin sedikit di sisi atas, ada integrasi stasiun ini dengan plaza. Sehingga nantinya para penumpang tidak perlu keluar ke jalan raya tetapi bisa langsung menuju ke area Plaza Gajah Mada melewati akses yang sudah disiapkan, mungkin berupa terowongan ya ataupun koridor. Nah, ini salah satu bentuk dari penerapan Transit Oriented Development kawasan TOD, termasuk tadi yang berada di sekitar Bundaran HI dengan membuat area multifungsi di bagian bawah tanah di Bundaran HI yang mungkin mirip mall kecil ya, ada tempat-tempat yang bisa dipakai untuk berjualan serta ada integrasinya dengan gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Ini kita pernah lihat ya di beberapa ibu kota negara-negara maju seperti Jepang di Tokyo, kemudian ada di Seoul ya, Korea Selatan, lalu ada di Kuala Lumpur serta Singapura untuk Asia Tenggara. Kembali ke arah CP201, kita berada di samping gedung Indosat ya ataupun di sekitar Kebon Siri. Di bagian pinggir ini ada akses yang sedang disiapkan untuk menuju ke stasiun MRT Jakarta fase 2A CP201 stasiun Tamrin di sisi kanan. Agak jauh ya sebenarnya. Sedangkan untuk akses stasiun Monas itu berada di Silang Barat Daya Monas di depan sana. Sudah disiapkan juga semacam koridor yang cukup besar ya menuju ke bagian bawah dari struktur stasiun. Nah, masuknya dari depan situ. Lalu ada satu lagi akses di dekat Museum Nasional. Di jalur yang kita lewati saat ini ada terowongan yang menghubungkan stasiun MRT Tamrin di bagian depan ke stasiun MRT Monas. Agak sedikit menyerong harusnya karena posisi dari stasiun MRT Monas berada di dalam kawasan Monas, tidak berada di pinggir jalan Medan Merdeka Barat. Akses yang kita lihat ya di pinggir kiri ini mirip dengan akses modelnya yang ada di Semanggi atau akses-akses stasiun MRT lainnya seperti Bundaran HI dan seterusnya. Cukup banyak disiapkan. Kemudian ada rangka-rangka besi di bagian tengah. Apakah ini akan jadi halte bis Transjakarta yang baru, pemindahan lokasi halte bis Transjakarta sementara yang ada di sisi kiri di dekat Bank Indonesia.
Stasiun Tamrin karena memiliki panjang yang sampai 400 meter, maka aksesnya ada 10 ya ataupun entrance-nya. Dan itu tersebar di kedua sisi stasiun di bagian atas. Kemudian di bagian pinggir ini di dekat Tamrin 10 kita melihat ada gedung CTVT yang juga merupakan akses menuju ke stasiun MRT Tamrin. CTVT itu singkatan dari Cooling Tower Ventilation Tower yang berfungsi untuk mendinginkan udara di bagian bawah tanah ataupun stasiun MRT Tamrin serta sirkulasi yang baik. Nah, ujung stasiun MRT Tamrin berada di sini. Kemudian ke arah Bundaran HI kurang lebih berjarak di 300 sampai 400 meter. Ini halte Transjakarta Tamrin ataupun Sarinah ya yang sudah memiliki jembatan penyeberangan orang yang baru, kemudian ada liftnya. Jadi tidak lagi menyeberang di lampu merah, di sana ada traffic light. Di sini masih ada pekerjaan dari MRT Jakarta di pinggir. Kemudian kita akan sampai ke kawasan Bundaran HI. Nah, progres CP201 ini adalah tadi 92,88%. Kemudian target uji coba rencananya nanti di bulan Juni tahun 2027. Operasional bertahap dari Bundaran HI hingga Monas ditargetkan siap ya dan resmi nantinya melayani warga di akhir tahun 2027. Berarti uji cobanya akan memakan waktu dari Juni sampai ke Desember, kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Kalau 93% berarti sudah tinggal 7% lagi ya. Namun setahun lagi baru bisa di uji coba ya, belum dipergunakan dalam hal ini. Baik, kita sampai kembali di kawasan Bundaran HI, tepatnya di halte bis Transjakarta menjelang Bundaran HI. Dan di bagian pinggir area yang ditutup ini yang tadi merupakan pekerjaan extended concourse stasiun Bundaran HI MRT Jakarta ya. Dan tentu saja proyek ini merupakan langkah nyata penerapan konsep Transit Oriented Development atau TOD di pusat kota Jakarta. Jadi area bawah tanahnya dimaksimalkan menjadi ruang publik dan ruang komersial interkonektif dengan nilai investasi kurang lebih hampir 150 miliar. Progresnya sudah sampai di mana? Progresnya baru 7,83%. Jadi mungkin masih ada waktu lah sampai tahun 2027 ya, nantinya bersamaan dengan dimulainya uji coba dan diintegrasikannya MRT Jakarta, serta bertepatan juga dengan menyambut usia Jakarta 5 abad ya, ataupun 500 tahun. Sudah lama juga ya. Nah, kawasan-kawasan komersial yang akan dihubungkan, yang pertama adalah Plaza Indonesia, yang kedua Grand Indonesia, yang ketiga hotel atau hotel Pullman ataupun Wisma Nusantara. Lumayan ya, jadi paling tidak para penumpang MRT Jakarta tidak lagi naik ke bagian atas jalan, tapi tinggal masuk lewat basement yang sudah terhubung kawasan komersial ini dengan stasiun MRT Jakarta fase 2A CP201 Bundaran HI. Lalu untuk bisa sampai ke arah kota kita masih harus menunggu di tahun 2029, walaupun sebenarnya yang kita lihat pembangunan dari CP203 Glodok Kota itu sudah 83% lebih harusnya, mungkin sudah 85%. Di bagian tengah jalan di sini sudah ditanami kembali dengan tanaman taman hias dan juga pepohonan.
Belum tahu ya pohonnya pohon apa, apakah tabebuya mirip dengan pepohonan yang ada di Jalan Hai Rasuna Said atau yang lainnya. Untuk integrasi halte Transjakarta, Tamrin ataupun Sarinah dengan mall ini sudah cukup baik, jadi tinggal naik lift. Biasanya kita harus ke traffic light menunggu lampunya berubah ya berwarna hijau untuk berjalan kaki, barulah menyeberang. Itu juga ada kendaraan yang dari arah Tanah Abang yang mengambil ke kanan biasanya. Jadi agak hati-hati. Penerapan kamera ITLE di sini masih ada, yang kita lihat 3 kamera. Ya, merah jambu ya tadi. Baik, kita akan kembali ke arah Bundaran Air Mancur Patung Kuda. Jadi kurang lebih seperti itu pembangunan yang berlangsung di sepanjang Jalan Tamrin menuju ke arah Jalan Medan Merdeka Barat. Proses-proses dari pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP201 lebih banyak memang penyelesaian dari akses-akses atau point entrance ke area stasiun, terutama yang Tamrin, karena stasiun ini paling panjang dan memiliki entrance paling banyak.